Shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita semua. Dan selamat memasuki bulan baru persis hari ini, Selasa 1 Maret tahun 2022. Doaku bulan ini menjadi bulan kemenangan bagi kita semua, amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini. Dan kita akan tetap melanjutkan renungan kita dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, dari pembacaan 13 hari bersama Nehemia. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-6. Maka kita akan membaca kitab Nehemia pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sebagai judul renungan kita hari ini, hambatan tidak boleh menghentikan langkahmu. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Tahukah saudara bahwa hambatan akan selalu ada selama kita berjuang menegakkan kebenaran? Hanya saja kita sering menyikapi hambatan secara negatif, sehingga hambatan itu bisa melemahkan iman serta memadamkan semangat kita dalam hari-hari kita dan juga dalam pelayanan-pelayanan kita. Melalui pembacaan pasal 6 hari ini, kita bisa belajar dari Nehemia bagaimana cara menyikapi hambatan itu secara positif. Pertama, jangan mau terkecoh dengan siapa dan dengan alasan apapun. Tetaplah fokus pada tujuan hidupmu. Dengan berbagai cara, Sanballat dan kawan-kawan terus berusaha menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Kali ini Nehemia yang diteror. Mereka berupaya menjebak dan mencelakakan Nehemia dengan mengundangnya berunding. Akan tetapi, usaha ini gagal karena Nehemia menolak undangan tersebut. Pada surat yang kedua, mereka memasukkan isu politik dengan harapan Nehemia menjadi gentar sehingga mau memenuhi undangan mereka. Ini pun tidak berhasil. Dan sebagai usaha terakhir, mereka mencoba memanfaatkan Semaya, nabi orang Yahudi, untuk menjebak Nehemia. Ini pun sama sekali tidak berhasil. Karena kenapa? Karena sesungguhnya Nehemia tidak mau terkecoh dengan siapapun dan dengan alasan apapun. Dia tetap fokus melakukan apa yang harus dia kerjakan. Bukankah seringkali ketika kita mengimpikan sesuatu terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, akan ada banyak cara iblis untuk menggagalkannya. Mengirimkan orang-orang mulai mengecoh kita, mulai membuyarkan fokus kita. Ketahuilah, selama kita tetap fokus kepada apa yang kita impikan, apa yang kita doakan, apa yang kita rencanakan, selama kita fokus pada pelayanan yang akan kita lakukan di hadapan Tuhan, tidak ada sesuatu yang sanggup untuk menghentikan langkah kita. Karena kita tahu, kita punya tujuan yang jelas. Yang kedua, hadapi dengan memperbanyak doa dan minta pimpinan Tuhan. Beberapa peristiwa sejarah membuktikan kepada kita bahwa kejatuhan seorang pemimpin hampir seringkali juga disebabkan oleh pengkhianatan teman sendiri. Sekali lagi, upaya musuh Nehemia gagal total dan justru mereka dipermalukan. Karena Tuhan sendirilah yang menjaga pekerjaan anak-anaknya. Amin. Nehemia terus berdoa dalam menghadapi semua hambatan itu. Sehingga Tuhan memimpin dan melindungi Nehemia dengan kepekaannya untuk mengetahui pengkhianatan Semaya dan beberapa pemuka di Yehuda. Kadang-kadang orang yang terdekat dengan kita lah yang membuat kita menjadi lemah atas impian kita. Bisa jadi itu istri, bisa jadi itu suami, bisa jadi itu teman, kerabat yang sangat dekat dengan kita. Namun percayalah, selama kita tahu kita sedang melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan dan kita berdoa kepada Allah, mereka pun tidak akan pernah dapat menghentikan langkah kita untuk menggapai tujuan, impian, dan cita-cita kita bagi keluarga kita dan bagi pelayanan kita, dalam pekerjaan kita dan dalam kegiatan kita sehari-hari. Amin. Percayalah, keteguhan, ketabahan, kesetiaan, dan kepasrahan dari orang-orang yang bertekad dalam mewujudkan rencana Tuhan akan tetap berhasil, karena Tuhan akan menghancurkan semua hambatan yang coba menggagalkan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Sekaranglah saatnya bagi kita untuk tidak lagi memandang negatif setiap hambatan yang terjadi dalam hidup kita. Karena ternyata kadang-kadang Tuhan akan mengizinkan itu datang menyerang kita, supaya kita bisa tetap fokus pada apa yang kita doakan dan pada apa yang kita cita-citakan. Supaya kita bisa tetap bergantung dan berdoa kepada Tuhan, dan percaya apa yang kita lakukan, jika itu benar, maka Tuhan akan membela hidup kita. Semua perkara yang sedang menghambat langkah-langkah kita, kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menghalau semua musuh kita, dan Tuhan akan terus membukakan jalan yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu, tetaplah fokus pada setiap impian hidupmu, dan kalaupun ada hambatan-hambatan yang datang, tetaplah fokus dan percaya Tuhan ada di depan kita untuk menuntun dan memberikan kita kemenangan yang besar, lebih besar daripada apa yang kita impikan serta doakan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Dan aku berdoa terus buat sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhannya daripada Tuhan sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.